pan atau peradaban manusia di kota Mekah ini? Sejak kapan? Hah? Sejak? Ayo, dapat yang bisa jauh dapat hadiah. Kurma 3 kilo, Zam-zam 5 liter. Sejak kapan ada peradaban manusia di kota Makkah Al-Mukarramah? Sejak Nabi Adam. Terus yang lain? Sejak siapa? Sejak Siti Hajar, Nabi Ibrahim. Masya Allah. Kalau Mbak Jubri sejak ada Raja Namrud. Jadi karena nggak dengar kemarin gini, itu istana raja ya, Raja Namrud katanya. Wah, Raja Namrud gak di sini Mbak, Raja Salman. Masya Allah. Dan ini adalah ujian kesabaran yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Dan sebenarnya tidak hanya ujian kesabaran, ujian keikhlasan, ujian cinta. Apakah Nabi Ibrahim ini lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau lebih cinta dengan istri dan anaknya? Ya Allah, jangan. Ini kan Hajar ini baru lahiran ini, masih apa namanya? Masa nifas. Ini Ismail masih bayi, ya Allah. Kan itu kalau orang zaman sekarang kan mesti protes. Gimana ini masih bayi kok disuruh apa? Bawa ke Mekah gitu. Sekali lagi ini adalah ujian. Apakah Nabi Ibrahim benar-benar cinta kepada Allah atau dia lebih cinta dengan istri dan anaknya? Tapi ternyata Masya Allah, Nabi Ibrahim lulus dengan ujian ini, sehingga beliau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak istri dan anaknya berangkat dari Palestina ke kota Makkah Al-Mukarramah. Sesampainya di kota Makkah, nggak cukup itu Bapak Ibu ujiannya, ya. Ternyata nggak cukup itu. Ketika udah sampai Mekah, Allah perintah ke Nabi Ibrahim, tinggalkan istri dan anakmu. Coba kira-kira kalau Pak Mustari dikasih perintah kayak gitu, mesti serba bingung gitu. Ini gimana ini? Nggak ada orang sama sekali di sini, nggak ada tanaman, nggak ada makanan, nggak ada air apapun. Masa disuruh tinggalkan istri dan anak-anak di sini? Ini perintah apa? Ini kalau orang zaman sekarang mesti jawabannya seperti itu. Tapi sekali lagi, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim, alhamdulillah, beliau lebih taat kepada Allah, artinya lebih membuktikan cintanya kepada Allah dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukti cinta itu dengan taat. Jadi kalau kita ngaku cinta pada Allah, maka kita akan taat pada Allah. Kalau kita ngaku cinta dengan ibu kita, orang tua kita, maka kita akan taat dengan bapak ibu kita. Maka apa artinya cinta kalau kita tidak taat? Termasuk cinta adalah dengan pengorbanan. Maka Nabi Ibrahim berkorban, ya, berkorban. Dia korbankan perasaannya, dia korbankan kesabarannya, hanya untuk membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diperintahkan Allah, tinggalkan istri dan anakmu, wahai Ibrahim. Sebenarnya Nabi Ibrahim ini berat untuk tinggalkan istri dan anaknya, tapi apa boleh buat, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Beliau tinggalkan istri dan anaknya. Ketika ditinggalkan, dikejar oleh Ibunda Hajar. Dalam riwayat disebutkan, dalam hadis itu disebutkan, Nabi Ibunda Hajar berkata kepada suaminya, kepada Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, aina tadhhab?" Kau mau kemana? "Wa tatrukana biwadin ghairu dhi zara'in wala syai'a fihi." Kau tinggalkan kami di sebuah lembah yang nggak ada tumbuhan dan nggak ada apa-apa, nggak ada orang, nggak ada makanan. Jadi wajarlah, ya, namanya istri, ya, punya anak bayi, kok tiba-tiba ditinggalkan suaminya, itu mesti wajar. Datang pertanyaan ini tuh
wajar, karena butuh kepastian gitu. Aina tadhhab, kau mau kemana? Wa tatrukana biwadin ghaira dhi zar'in wala syai'a fihi. Kau tinggalkan kami di sebuah lembah yang enggak ada tanaman, enggak ada apa-apa. Tapi karena Nabi Ibrahim enggak diperintahkan Allah untuk menjawab, dan pertanyaan ini enggak pertanyaan yang diinginkan Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim enggak menjawab pertanyaan ini. Tetap Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanannya pulang. Dikejar lagi oleh istrinya, ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama, kau mau kemana? Kenapa tinggalkan kami di tempat yang sepi, nggak ada orang sama sekali di sini? Itu terus diulang sebanyak 3 kali, sampai ketika pertanyaan yang terakhir Ibunda Hajar merubah pertanyaannya. Maka kalau seorang istri nanya ke suaminya kok nggak dijawab-jawab, berarti apa? Boleh jadi pertanyaan ini nggak diinginkan suaminya, atau suami pengen pertanyaan yang lain. Maka Ibunda Hajar merubah pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Nah, Ibunda Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, Allahu amaraka bihadza? Wahai suamiku, apakah Allah yang memerintahkan kau melakukan ini? Allahu amaraka bihadza? Maka ini perintah Allah? Nah, ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim menjawab, Na'am, Allahu amarani bihadza. Allah yang perintahkan aku. Lihat apa jawaban Ibunda Hajar saat itu. Beliau menjawab, Lan yudayyi'an Allah. Oke lah, kalau Allah yang perintahkan, maka Allah nggak akan telantarkan kita. Lihat tauhidnya Ibunda Hajar. Lihat betapa tawakalnya Ibunda Hajar. Dengan apa yang diperintahkan Allah pasti ada hikmah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berada di bawah sebuah pohon, yang dalam riwayat disebutkan pohon itu adalah pohon dauh, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an diabadikan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghaira dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbi inni, ya Allah, sesungguhnya aku askantu, telah meninggalkan atau telah menempatkan keluargaku, min dzurriyyati, dan keturunanku, biwadin, di sebuah lembah, ghaira dzi zar'in, yang enggak ada tumbuhan, 'inda baitikal muharram, di dekat Baitullah Muharram. Maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Ya Rabbana liyuqimus salah. Ya Allah, agar mereka ini, agar istri dan anakku ini apa? Yuqimus salah, menegakkan salat. Bayangkan, dalam kondisi genting, nggak ada makanan, nggak ada buah-buahan, nggak ada minuman, nggak ada apa-apa. Ingat ya, yang diminta Nabi Ibrahim alaihissalam, justru Nabi Ibrahim berharap agar istri dan anaknya menegakkan sholat. Dengan ini para ulama menjelaskan tentang apa makna dari liyuqimus shalah. Karena ketika orang benar sholatnya, ketika orang dia fokus terhadap urusan akhiratnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan urusan dunianya. Dan sebagaimana yang kemarin di Madinah saya sampaikan, Allah itu sudah jamin rizki kita, Allah udah jamin urusan dunia kita. Bahkan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yamuta ahad hatta tastakmila rizqah. Orang gak akan meninggal dunia sampai rizkinya telah disempurnakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum ada jaminan adalah akhirat kita ini. Kalau dunia udah dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirat kita yang belum dijamin. Maka siapa yang mengejar akhirat, maka dunia pun akan dijadikan Allah ada di depan pelupuk matanya. Maka Nabi Ibrahim berdoa memohon kepada Allah, Rabbana liqimus shalah. Ya Allah, agar mereka menegakkan salat. Baru kemudian request atau permintaan Nabi Ibrahim yang kedua adalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihi. Ya Allah, jadikanlah hati manusia condong kepadanya, atau condong ke tempat Mekah ini.
Dan sampai sekarang Masya Allah, siapa yang nggak seneng, nggak ingin datang ke kota Makkah? Siapapun kaum muslimin, kecuali yang nggak waras gitu. Siapapun pengen umroh, pengen haji, ya kan? Kita aja yang udah umroh pengen umroh lagi, ya kan? Ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Faj'al af'idatan minan nas. Ya Allah, jadikan hati orang ini condong ke tempat ini. Masya Allah, betul Bapak Ibu. Setelah doa Nabi Ibrahim itu banyak orang yang datang ke kota Makkah. Sehingga kalau ada orang ya pasti ada transaksi, ada saling ta'awun, ada muamalah, ada sosial. Warzuqhum minas samarat. Baru ini pertanyaan yang ketiga, permintaan yang ketiga. Warzuqhum minas samarat. Ya Allah, kasih rizki kepada mereka minas samarat. Apa samarat? Samrah. Apa samrah? Harun. Samrah apa Harun? Buah, ya kan? Samarat artinya buah-buahan. Nah, pertanyaannya, kenapa kok Nabi Ibrahim meminta buah? Kenapa nggak minta daging atau roti atau apa? Kenapa Nabi Ibrahim minta buah-buahan? Karena ketika buah-buahan itu bisa didapatkan, maka insya Allah akan mudah untuk mendapatkan yang lain. Ya, dan kita tahu nih, dulu ini Arab Saudi ini negeri yang sangat tandus sekali, yang nggak ada apa-apa, semuanya nggak bisa ditanam. Tapi ketika buah-buahan itu bisa ditanam, bisa didapatkan, maka insya Allah bisa mendapatkan yang lain. Punya buah-buahan, pengen beli pakaian atau apa yang lain, bisa barter. Kalau zaman dulu ada barter. Mau pengen roti bisa, buah-buahan dibarter dengan roti. Pengen kain, baju bisa dibarter dengan baju. Masya Allah. Nah, ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya. Setelah itulah terjadilah peristiwa yang dinamakan Ibunda Hajar alaihissalatu wassalam mencari air. Yang kemarin kita sa'i Bapak Ibu dari Safa ke Marwah. Itu nggak hanya sekedar kita bolak-balik dari Safa ke Marwah. Itu ada peristiwa yang bersejarah dalam historis Islam ini. Namanya seorang ibu ya, menempuh perjalanan yang panjang, maka wajar kalau asinya habis. Asinya habis, sehingga Nabi Ismail ini nangis terus karena nggak bisa minum. Gak mungkin bayi makan roti kan, ya minumnya ya hanya ASI gitu. Masya Allah, nangis. Sehingga Ibunda Hajar alaihissalatu wassalam, beliau berusaha untuk mencari air untuk anaknya. Dan ini pengorbanan seorang ibu, dimana seorang ibu akan berusaha yang terbaik, bahkan nyawa dikorbankan hanya untuk anaknya. Ini pengorbanan seorang ibu. Maka Ibunda Hajar alaihissalatu wassalam, beliau naik ke Bukit Safa. Diharapkan di situ ada air. Tapi ternyata ketika berada di atas Bukit Safa nggak ada air. Maka beliau lihat di Bukit Marwah kayaknya ada air. Tapi ternyata ketika beliau datang ke Bukit Marwah, nggak ada air. Dan itu terus dilakukan sebanyak 7 kali. Masya Allah. Jadi pengorbanan yang luar biasa. Dan Safa Marwah nggak seperti kita sekarang Bapak Ibu. Sekarang ada keramiknya, dulu batu yang terjal. Sekarang sudah ber-AC, dingin. Dulu itu panas Bapak Ibu. Jadi pengorbanan seorang ibu. Masya Allah. Maka alhamdulillah Ibunda Hajar alaihissalatu wassalam lulus dengan ujian keikhlasan kesabaran ini. Karena sabar, ya enggak? Karena orang sabar ini pasti akan diberikan pertolongan Allah. Karena beliau sabar, maka Masya Allah, Allah kasih air Zam-Zam kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan itu adalah kisah pertama kali munculnya air Zam-Zam.
Masya Allah. Ya, jamaah rahimani wa rahimakallah, itulah awal dari peradaban manusia di kota Makkah Al-Mukarramah dengan datangnya keluarga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka setelah itu ya, Makkah banyak dikunjungi orang, bahkan dari negara-negara yang lain di sekitar Arab ini datang kota Makkah, dari Yaman, dari Mesir, dari Sudan, dari Habasyah, ya, semua datang ke kota Makkah Al-Mukarramah. Ya, jamaah rahimani wa rahimakallah, alhamdulillah, tepat di depan kita ini kita sudah sampai di Jabal Thawr. Sebentar lagi kita akan turun. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan kajiannya kalau kita sudah berada di atas bis saja. Ya, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.